Selamat malam rekan-rekan, teman-teman UMKM. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Mas Hanin yang kebetulan eh, saat ini kita kembali lagi ke podcast Titik Hitam, di mana saat ini kita kedatangan tamu. Saya agak gugup teman-teman karena tamunya beda gender kali ini, jadi saya agak gugup sehingga perlu adaptasi terlebih dahulu supaya bisa cair. Hari ini kita kedatangan Mbak Dita. Selamat malam Mbak Dita. Selamat malam. Mbak Dita ini adalah salah satu coach di vendor Herbalife, dan beliau juga dalam waktu dekat saya juga dengar bahwasanya ada tempat gym yang akan dibuka di ruko beliau, yang kebetulan juga tidak jauh dari kantor kita. Jadi ya Mbak Dita, selamat datang di tempat kita. Terima kasih sudah mau menghadiri undangan kita dari podcast Titik Hitam. Sebelumnya saya jelaskan sedikit kenapa kok kita namai Titik Hitam, Mbak Dita. Jadi kenapa kok kita namai Titik Hitam? Karena mayoritas yang datang ke sini sebelumnya itu yang disampaikan ini terkait kendala, problem yang dialami pada saat merintis bisnisnya atau sedang mempertahankan bisnisnya, sehingga tercetuslah nama Titik Hitam itu tadi. Saya harap nanti Mbak Dita juga sedikit banyak bisa mengedukasi rekan-rekan agar Titik Hitam itu tadi semakin kecil dan akhirnya bisa semakin terang dan lain sebagainya. Oke. Dari mana ini tadi Mbak Dita? Dari mana mau kemana? Saya hari ini tadi habis ada training juga ya. Namanya Quick Start Business, mulai dari jam 1 sampai jam 5 sore tadi. Tadi saya juga sudah DMO, artinya Daily Method Operation. Nah, itu kita melakukan namanya canvassing. Kalau kita orang marketing atau sales pasti tahu ya. Canvassing, paham. Gitu. Ya, terus habis itu udah ya kita talk to the people lancar seperti biasa aja. Gitu ya. Sudah berapa lama Mbak Dita di habit atau menjalankan aktivitas rutin seperti ini? Sebenarnya ini kalau dari Herbalife aja itu bisnisnya mulai dari 2024. Tapi saya sign membernya yang ketiga kalinya. Karena sebelumnya 2010 saya berawal dari asisten. Gitu, asisten sponsor saya, kemudian saya sekolah, saya menyelesaikan kuliah, terus saya bekerja di Bank BUMN. Sempat ya berarti ya? Saya pernah kerja di Bank BUMN, 2 Bank BUMN dan 1 Bank Plat Merah. Gitu. Dan itu durasinya kurang lebih 12 sampai 13 tahunan. Kemudian karena pada waktu itu saya resign karena ada masalah hormonal ya, hormonal dan masalah yang lain ya, bukan masalah seperti apa-apa, tapi kayak saya harus memutuskan, karena saya punya cita-cita 10 tahun aja saya ikut dengan perusahaan atau orang. Gitu. Agak membatasi produktivitas lah ya, sehingga memutuskan untuk resign dan lanjut berkiprah di Herbalife. Ya, di Herbalife akhirnya 2022 saya resign, kemudian saya menjalankan bisnis saya yang lain. Seperti kayak saya melanjutkan kos-kosan bapak saya, kemudian saya punya usaha join dengan bapak saya itu tentang kontraktor, jadi pembangunan rumah dan perumahan gitu. Terus bapak saya udah mulai sepuh ya, jadi saya banting setir yang pengen santai-santai aja tapi cuannya banyak. Nah akhirnya karena saya sudah sign membernya dari 2019 ke yang kedua kalinya, akhirnya saya memutuskan untuk langsung bisnisnya di 2024. Oke, menarik. Mbak Dita usia berapa, Pak? Saya usianya 36 tahun. 36 tahun, pernah berkiprah di perbankan selama kurang lebih 12 sampai 13 tahun. Kemudian sedikit membantu usaha dari orang tua di bisnis konstruksi tadi, Mbak ya? Iya. Bisnis konstruksi, ada bisnis kos-kosan juga. Dan kemudian 4 hingga 5 tahun ini jalan di Herbalife. Iya. Betul ya? Oke. Cukup menarik Mbak Dita karena seorang wanita kadir ya yang hampir 17 tahun
meniti karir di dunia perbankan, kemudian di vendor Herbalife seperti ini. Mungkin Mbak Dita bisa sedikit bercerita, Mbak Dita, tentang perjalanan dari awal bisa terjun, istilahnya kok bisa tertarik ke Herbalife, bisnis Herbalife seperti ini, karena kan ini kan bisnis komunitas ya Mbak ya, sehingga apa sih yang membuat Mbak Dita tertarik pada saat itu sehingga join, dan berdasarkan cerita jenengan tadi hingga 4 tahun. Apa yang membuat Anda tertarik, Mbak Dita? Saya awali dulu ya. Jadi sebenarnya Herbalife ini semua orang pasti tahu tentang multi level marketing. Jadi multi level marketing yang berbasis semuanya adalah komunitas. Jadi ada namanya MLM lain selain Herbalife, itu dia tidak mengedepankan tentang komunitas. Padahal sebenarnya kita punya circle influencer, maksudnya influencer dalam satu circle. Kemudian itu yang terjadi menjadi komunitas itu tadi. Nah, kenapa saya memilih Herbalife walaupun sebelumnya saya 12 MLM, saya mengikuti akun 12 MLM maksud saya. 12 akun MLM dan saya hanya mendapatkan satu kekeluargaan yang pertama, yang kedua tentang kinerja secara sistem. Hanya ada di Herbalife. Gitu. Kemudian kalau kenapa pada saat itu saya sign sampai ketiga kalinya, karena saya proses untuk mencari jati diri itu penting ya sebenarnya. Penting banget. Tapi setelah saya sudah berproses, saya sudah mendapatkan apa yang menurut saya di zona nyaman itu sudah cukup. Kemudian saya terjunlah untuk pengen awalnya karena kegemukan, karena sakit. Obesitas ya? Yes, obesitas itu termasuk komorbid ya. Penyakit yang sangat sekitar berapa juta orang ya, sekitar 8 juta orang di Indonesia atau di dunia itu? Maksudnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri ya? Di Indonesia sendiri itu mereka tidak aware dengan namanya obesitas. Pada saat itu saya juga 93 kilo. Gitu. Kenapa saya akhirnya mau terjun ke Herbalife? Karena saya sudah merasakan hasil produknya. Dan saya orang yang pencinta produk sekali. Karena notabene saya kepengen sehat. Kalau saya sehat, pasti bisa melakukan semua hal. Karena saya pikirannya jalan terus, Kak. Kunci sehat itu tadinya. Iya, kalau orang sakit kan pengennya sehat. Betul. Ya, kalau orang sehat pasti pengen melakukan banyak hal. Nah, itu yang pengen saya jelaskan ke teman-teman juga, bahwa sebenarnya sehat itu dibagi ke teman-teman. Betul, apalagi di teman-teman selfie-nya. Terus karena di 2019 itu terjadi sakit, akhirnya saya join kembali untuk jadi paket hematnya. Pada saat itu paket hemat ya udah jalan sih sebenarnya. Paket hemat kan lumayan diskon sebenarnya kan. Tapi kemudian saya tanya sama orang-orang di sekitar, apa sih di hidup ini yang lebih penting? Ya, cuman sehat, Kak. Betul. Cuman sehat aja. Kalau sehat mungkin Kakak bisa melakukan banyak hal, melakukan lebih dekat dengan keluarga gitu kan. Terus nggak banyak mikir. Dan yang penting adalah ketika 2024 saya sadar bahwa 2024 saya perlu duit lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, akhirnya saya join ke bisnisnya langsung. Berarti kalau semisal kita flashback sedikit, Mbak Dita ini pernah mengalami obesitas berarti? Iya. Karena sempat tadi menyampaikan bahwasanya membuktikan sendiri kaitannya dengan produk ini tadi. Berarti yang pernah obesitas over berapa kilo, Pak? Karena yang saya tahu kalau cewek itu kan tinggi badan dikurangi 105 ya kalau nggak salah. 110 akan muncullah angka proporsional itu tadi. Nah, Mbak Dita dulu sempat over berapa, Mbak? Saya sebenarnya dulu nggak pernah gendut. Saya pernah gendut, tapi karena saya setelah menikah, saya promil. Program hamil. Promil, kemudian itu yang membuat hormonal saya meningkat, ya kan? Laparan terus. Nah, itu yang menyebabkan saya obesitas. Gitu. Jadi saya dulu nggak pernah gendut. Jadi saya tuh maksimal dulu paling 50 kilo, 52 kilo gitu. Kemudian karena banyak obat yang masuk ya, makanya harus sehat.
jangan kalau banyak obat. Iya. Sehat itu kunci utama. Ya, percuma pintar, percuma cerdas dan sebagainya, bila mana tidak sehat ya nggak akan bisa digunakan. Iya, iya betul. Ya, siap. Kalau sering minum obat, seumur hidup minum obat kan nggak enak ya. Ya, oke. Terus kemudian saya akhirnya sering masuk rumah sakit waktu itu. Sering masuk rumah sakit. Saya nggak kerasa, walaupun saya udah olahraga, walaupun saya udah nge-gym gitu ya, tetap aja berat badan saya nggak bisa turun. Karena ternyata metabolisme di atas 30 tahun itu sudah lambat. Di atas 40 sampai 50 tahun metabolisme udah rusak. Nah, itu yang sebenarnya orang-orang itu nggak paham. Makanya kenapa kita selalu mengedepanin bahwa 80% kalau kamu cuman 80% cuman ngurusin tentang pola sehat aja, pola makan. Tapi 20%-nya workout. Kebalikannya, orang-orang taunya 80% workout, 20%-nya makanan kesukaan hati. Iya, oke. Cuman kan gini, Mbak, kalau semisal kita bicara diet yang natural ya, biasanya kan diet itu kan karena program kesehatan, jadi saya agak membusukan perut loh supaya nggak terlihat gemuk. Jadi apa namanya, diet natural biasanya kan kita cukup mengurangi makan, kemudian ditambah olahraga. Tapi itu sudah saya lakukan hampir 6 bulan ini, sangat apa namanya, perubahannya tidak signifikan. Ya, oke, maaf, usianya berapa? Saya 24. Enggak ya, saya 34 tahun. Ya, nggak apa-apa, karena sebenarnya saya bilang tadi bahwa 30, usia di atas 30 tahun pada usia-usia kita, tahun-tahun kita itu memang metabolismenya lambat di atas 30 tahun. Tapi anak sekarang itu di 25 tahun atau masa-masa kuliah itu metabolisme sudah lambat. Karena makanan-makanan yang mereka makan setiap hari, ultra foodnya, semuanya yang mereka makan, terus makan makanan kemasan, kopi-kopian yang sekarang viral gitu ya. Nah itu umur mereka di usia-usia 20 sampai 20 menjelang 30 tahun itu metabolisme udah lambat. Kebalikan di usia kita ketika dulu karena dulu kopi viral belum ada, makanan viral jarang, kan? Kita nongkrong paling di warung. Iya. Nah itu makanya kenapa ada namanya sekarang anak kecil terjadi namanya pradiabetes. Nah itu orang tua yang harus aware sama kesehatan balita ya. Jangan terlalu banyak makanan manis atau kemasan. Oke. Ingat. Ya. Oke. Kalau apa namanya berbicara terkait motivasi Mbak Dita terjun di apa namanya habit yang saat ini dilakukan, itu apakah bisnis atau memang murni kesehatan atau hanya menjalankan passion itu kan karena Mbak Dita suka bertemu dengan orang banyak mungkin, atau mungkin suka berolahraga sehingga terbentuklah apa namanya join di Herbalife, kemudian membuka sarana olahraga yaitu gym itu tadi. Motivasi terbesar jenengan apa, Mbak Dita? Motivasi terbesarnya adalah 8 juta orang, 10 juta orang pengangguran, 25.000 orang lagi mencari kerja. Saat ini. Itu sudah terjadi ketika 2021 sampai sekarang. Ketika setelah pandemi. Kan 2021. Karena anak lulusan SMA, kuliah, ya kan? SMA kuliah itu lebih sering untuk mencari kerja daripada sekolah. Gitu ya. Mereka tidak tahan namanya belajar. Padahal sebenarnya belajar itu belajar itu sebenarnya bukan apa-apa, mungkin. Tapi kalau kita training, tersistem semuanya, terkoordinasi secara mindset, kita akan terhindar dari kebodohan pasti, ya kan? Nah, anak-anak ini belum paham karena circle dari orang tuanya yang tidak mendukung untuk mereka sekolah lagi, mungkin. Nah, itu adalah faktor utama saya mencari peluang usaha untuk mereka. Itu yang pertama. Ketika permasalahan kehidupan itu kan cuma karena duit.
Betul ya. Kalau ada duit pasti bahagia, kan? Betul. Betul kan? Nggak mungkin kalau kita tidak memikirkan secara prestis, nggak punya uang tuh nggak enak, betul kan? Dan kita Muslim ya. Muslim. Nah, makanya tanggung jawab sedikit ya saya tambahkan. Iya. Di Al-Quran itu tanggung jawab seorang kepala rumah tangga itu kan sandang, pangan, dan papan. Dan saya rasa 3 unsur tersebut itu yang nggak ada lain selain uang itu tadi. Nggak ada, kembali lagi ke situ istilahnya. Oke. Iya. Lanjut. Ya, jadi Anda bukan Nabi Muhammad kan? Ya, jadi itu ya. Jadi semua permasalahan hidup anak SMA pun sekarang pikirannya hanya pengen cari duit. Betul. Anak SMP pun paling mending cari duit daripada sekolah, gitu kan? Nah, permasalahannya adalah itu. Dan di Herbalife memberikan peluang usaha bagi yang tidak bersekolah, yang bersekolah bahkan sampai S2, S3 sampai S-teler pun boleh. Tidak mempunyai ijazah pun? Tidak mempunyai ijazah pun bisa. Oke. Yang penting KTP ya. Bukan surat apa itu? Surat keterangan hidup. Ya, surat keterangan domisili lah ya. Domisili. Nggak bisa itu, harus sesuai dengan KTP. Iya. Oke. Terima kasih. Hari ini Mbak Dita saya menyiapkan 6 segmen. Di mana satu segmen itu ada 100 pertanyaan. Jadi ada 600 pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Mbak Dita. Saya nginep aja sambil kita rebahan. Lanjut Mbak Dita, Mbak Dita, tantangan terbesar saat awal terjun menjadi seorang, saat ini sudah menjadi coach ya, menjadi seorang coach di Herbalife, tantangan terbesar menurut Mbak Dita apa? Menurut saya adalah tentang diri sendiri yang pertama, terus memerangi mindset yang tadinya kita di zona nyaman. Kita dapat gaji, ya, terus kita dapat privilege dari perusahaan sebelumnya, ya kan? Kebetulan waktu itu saya HRD, jadi saya dapat sopir kemana-mana saat itu. Tapi ketika berusaha, sekarang tidak ada sopir? Tidak ada sopir, saya nyopir sendiri. Saya boleh. Boleh. Nah, itu yang membuat saya tuh ternyata masih enakan kerja ya pada saat itu. Tapi kembali lagi ke mindset. Ketika saya bekerja, saya hanya mencapai aktivitas fisik bekerja itu berulang. Datang pagi sampai siang, kita sampai sore kita bertemu dengan orang kantor, gitu ya. Makan siang seperti biasa, ritmenya seperti itu. Pulang kita kadang nggak tentu karena kami HRD ya, saya kan ajudan direksi pada saat itu. Jadi saya sangat di zona nyaman, kemana-mana dijemput sama sopir, gitu. Terus kemana-mana kalau kami juga jadi sales atau marketing di bank itu juga kita pakai sopir, kita pakai driver. Nah, ketika saya terjun di usaha ya, punya Herbalife juga pada saat itu, kayak enakan kerja. Nah, itu sebenarnya perang batin kita. Perang mindset kita, memerangi mindset yang tadinya di zona nyaman itu tadi. Akhirnya saya harus struggle sendiri, nyupirin diri sendiri, terus saya datang training harus setiap hari ketika 90 hari kerja pada saat kita awal-awal masuk bisnisnya. Nah, itu namanya trainingnya setiap hari. Minggu pun kita ada training juga, gitu. Kita di hari Minggu ada pembelajaran untuk menjadi as a coach. Ya. Tuh. Jadi tantangan terbesar yaitu adalah memerangi diri sendiri. Yang tadinya zona nyaman. Zona nyaman 12 tahun ya, gitu kan. Kemudian terjun struggle sendiri dan sebagainya. Tapi menikmati Mbak sampai dengan saat ini? Sangat menikmati ya. Awalnya sambil nangis-nangis. 90 hari kerja sambil nangis-nangis gitu, tapi ya setelah berjalannya waktu, ya sangat menikmati. Nah, Mbak Dita ini kan ketika menjadi yang join awal sebelum jadi coach apa namanya? Yang kalau baru join itu apa? Member. Independent. Nah, pada saat menjadi member di awal sampai dengan saat menjadi coach itu kan pasti bertemu dengan orang banyak, baik itu yang pro maupun yang kontra, ya. Nah, mengatasi judgement dari orang-orang ya yang mungkin kontra dengan
aktivitas Mbak Dita yang mungkin tidak banyak orang tahu, yang kontra tadi ya, kita bicara yang kontra tadi, uh, mengatasi judgement terkait yang bertolak belakang dengan yang jenengan lakukan itu, apa sih Mbak Dita, sehingga Mbak Dita bisa struggle dan menjalani bahkan sampai dengan menikmati aktivitas tersebut. Nah, itu ya. Jadi awalnya ya mungkin kita takut ya. Mungkin saya takut awalnya untuk talk to the people. Karena di Herbalife ini kan bisnis manusia. Ya, bukan bisnis hanya produknya aja. Tapi kita bisnis manusia, bagaimana mengubah mindset mereka bahwa kita ini butuh nutrisi. Semua orang butuh nutrisi, bahkan anak kecil pun butuh nutrisi. Nah, itu kenapa ada di pendidikan kita 90 hari training itu tadi. Nah, yang paling menghadapi ketika dari judgement orang, bahkan keluarga ya. Iya, betul. Bahkan keluarga. Keluarga aja itu saya hanya berpikir, kenapa hanya saya yang sadar tentang sehat? Kenapa hanya saya yang sadar saya butuh bisnis ini yang bisa diwariskan. Gitu kan? Ini bisnis yang bisa diwariskan loh ya. Nah, kenapa hanya saya yang sadar? Ketika saya tahu perjalanan bapak saya punya usaha macam-macam ya, bapak saya punya pabrik sandal, kemudian punya showroom, punya sampai kontraktor kemarin. Padahal bapak saya PNS. Iya. Tapi di lain main job dia punya side job lain. Nah, tapi tidak ada yang bisa diwariskan ke anak-anaknya. Karena kami pun nggak mau. Karena nggak mau repot. Harus mengulang lagi, belajar lagi, ini lagi, semuanya enggak lagi. Tapi tidak tersistem. Padahal itu privilege yang sungguh luar biasa loh itu. Iya, itu privilege bapak saya yang dikasih ke kami bertiga. Tapi saya tidak mau melakukan. Oh, Mbak Dita satu saudara 3 orang. Saya anak pertama. Pertama. Oke. Adik-adik saya dua-duanya cowok-cowok, nggak ada yang mau melanjutkan itu. Iya. Sampai sekarang pun saya masih membantu bapak saya untuk. Jadi nggak ada yang mau untuk melanjutkan. Bagi saya, ya bapak saya selalu bilang, ya kamu kalau punya usaha, kamu kerjakan sendiri. Gitu. Tanpa privilege bapak, tanpa privilege ibu. Jadi saya dari masuk di Herbalife juga dari minus hasil dari pensiunan saya. Gitu. Kayak gitu. Tepuk tangan teman-teman. Tadi sedikit perjalanan ya. Oh iya, aku boleh nambah Kak. Dari judgement itu orang tua sebenarnya tidak terlalu agreement ya sama pada saat itu. Kenapa kamu Herbalife? Kenapa kamu begini? Padahal orang tua saya semua, keluarga saya minum semua Herbalife. Sampai sekarang ketika saya minum, mereka juga minum. Semuanya, bahkan suami saya juga minum. Semua keluarga saya minum. Iya. Itu yang sebenarnya jadi tantangan saya, kenapa akhirnya adik-adik saya mengatasi judgement itu tadi dengan pembuktian ya itu tadi. Dengan pembuktian, dan saya ini yang paling penting yang tidak bisa teman-teman bisa tiru, tapi sulit adalah dengan menurunkan ego. Menurunkan ego Mas Rino. Iya. Bagaimana caranya menurunkan ego pada saat itu? Ya harus rendah hati, menerima karena kita semua orang Herbalife atau orang semua MLM atau misalkan punya usaha apapun ya, kita menawarkan pasti ada penolakan. Ketika penolakan, kita hanya bisa mengolah hati. Iya. Nah itu yang harusnya kita bisa menurunkan ego. Kan kita nggak bisa harus berbenturan pikiran dengan orang lain. Betul. Mereka punya pendapat sendiri, saya punya pendapat sendiri. Tapi dengan saya menurunkan ego, kira-kira orang lain lebih percaya siapa? Nah, makanya versi kebenaran itu kan sampai dengan saat ini kan bias, Mbak. Karena versi kebenaran menurut saya dibandingkan versi kebenaran menurut jenengan dan teman-teman yang di sini pasti berbeda. Kan seperti itu. Misalkan membahas salah satu hal lah, kan pasti mempunyai versi benar masing-masing, kan seperti itu, Mbak. Oke, ada lagi mengatasi judgement tadi? Ego tadi ya? Iya, itu yang paling penting sih, menurunkan ego. Menerima penerimaan dari orang lain. Oke. Lanjut, kemudian saat ini kan ya alhamdulillah Mbak Dita yang kita tahu kan sudah untuk usaha Herbalife ini sudah dikenal banyak orang, dan kemudian ada ruko yang sudah ditempati
3 lantai, bahkan eh saya sedang menunggu ini grand launchingnya sebenarnya untuk apa namanya bisnis gymnya itu tadi. Nah, kekhawatiran apa sih Mbak Dita yang nyata? Maksudnya nyata itu yang akhirnya namanya orang memulai bisnis, merintis karir itu kan masih ada khawatir ya, masih ada khawatir dan lain sebagainya. Apa kekhawatiran Mbak Dita pada saat itu hingga berjalan beberapa tahun ini yang nyata akhirnya terjadi? Sebenarnya tidak ada kekhawatiran ya, karena kita hanya melihat pasar. Oke. Di Malang ini FOMO-nya sudah olahraga. Kayu tangan sudah banyak orang lari. Betul. Rampal ya. Rampal juga banyak orang. Jangankan rampal, Merjosari, yang Taman Merjosari. Iya, betul. Banyak orang lari ya. Minimal jalan kaki. Iya. Ya kan? Nah, itu yang sebenarnya menjadi pasar kita. Saya cuma khawatir ketika mereka sudah FOMO olahraga, tapi tidak mementingkan nutrisinya yang masuk. Karena mereka tidak paham. Taunya mereka hanya olahraga untuk sehat. Padahal sebenarnya sehat belum tentu bugar. Bugar, betul. Itu yang sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kita itu, mereka paham nggak ya tentang pola makan? Mereka paham nggak ya tentang pola tidur? Nah, itu sebenarnya yang kita tanamkan ke mereka. Makanya kita selalu roadshow tentang nutrisi. Berarti ada perhitungan secara detail ya Mbak ya? Maksudnya gizi sekian, kemudian unsur apa, ditambah tidur, sehingga ketemunya nanti hari ini entah itu buruk atau baik, dilanjutkan hari-hari berikutnya, seperti itu ya Mbak ya? Iya. Oke, lanjut Mbak. Itu sih kekhawatiran kita. Sebenarnya mereka memahami nggak ya ketika olahraga? Jelas nggak paham Mbak, banyak yang nggak paham mayoritas. Itu sebenarnya kekhawatiran kita, karena setelah mereka olahraga, mereka carinya gorengan. Mereka carinya makan, mau ke tempat viral mana. Iya. Karena sebenarnya FOMO itu sesuatu yang kadang hanya sesaat aja. Betul. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya jadi wadahnya kita, membantu mereka untuk jadi lebih bugar, bukan hanya sehat. Jadi kita ngasih wadah tempat workout dan kafe sehat. Tadinya kita semua tahu ya, kafe tuh ada kopi, ada makanan-makanan viral. Saya sempat kaget makanya yang ada di tempat Mbak Dita ini tadi. Nggak ada ya yang saya pernah nyoba minuman nggak terlalu manis. Saya suka manis Mbak, saya suka manis. Makanya ya akhirnya terlahir manis seperti ini. Jadi ini ya milenial yang manis ya. Jadi apa namanya, makanan kemudian minuman yang kurang manis itu kayak kurang sip gitu loh Mbak rasanya di mulut. Jadi apakah itu ya maksudnya yang nantinya akan menjadi sumber penyakit dan lain sebagainya. Dan bicara masalah FOMO, bisa nggak sih Mbak yang saat ini teman-teman itu kan FOMO-nya kan ya di makanan ya apa namanya lifestyle dan lain sebagainya lah. Kalau untuk kesehatan seperti ini ya seperti apa menurut menyikapi kefomoan di dunia kesehatan? Menyikapi kefomoan di Indonesia ini kan sebenarnya mengikuti orang-orang yang ada di luar negeri ya. Kami yang sering keluar negeri, mohon maaf, tapi kami trainingnya memang nggak hanya di Indonesia, tapi kita tersign 96 negara. Kita bebas training di negara manapun ya. Karena mereka melihat di luar negeri itu sering jalan kaki. Begitu ya, sering jalan kaki. Mereka transportasinya hanya ada bus, train, tapi di Indonesia banyak mobil, becak, mikrolet, segala macam ya, motor. Nah, itu yang menjadi FOMO ketika orang-orang yang sudah pernah di luar negeri, mereka menerapkan di Indonesia untuk ayo olahraga, ayo jalan kaki. Tapi taman-taman atau lapangan yang untuk prasarana itu mewadahi itu kurang. Akhirnya kami sebagai Coach Herbalife dari Nutrition Club Dunia di Herbalife itu membuka Healthy Cafe plus workout atau gym. Itu tadi. Siap. Makanya kalau tentang saya solusinya adalah win-win solution yang kita kasih itu ya seperti ini. Mau sehat,
ya harus ke kafe sehat dulu. Habis itu boleh free workout-nya. Sehat itu ya agak apa namanya berat ya sebenarnya. Ya memang hal yang berat itu yang mungkin nantinya akan berat dan istiqomah itu kan yang susah. Maksudnya untuk istiqomah, konsisten. Nah itu yang susah kan itu. Ya. Oke, itu Gimana tadi. caranya? Caranya hanya 150 menit per 1 minggunya, per minggu. Makanya dokter Tirta bilang, kenapa kamu bekerja boleh. Setiap hari kamu bekerja sampai 24 jam boleh. Tapi sisakan waktu 150 menit per minggu untuk kamu memberikan relaksasi atau healing stres yang ada di sel-sel tubuh ini untuk olahraga. Karena kalau misalkan teman-teman yang ada di sini, di Mulia, dilihat adalah jam tidur. Jam tidur karena sebenarnya kita mempersiapkan diri untuk besok paginya ada regenerasi sel jam 11 sampai jam 1 malam. Kenapa harus tidur? Ya karena sel yang tadi ada di dalam tubuh ini recovery diganti dengan sel baru. Itu. Makanya tidur. Kalau tidur itu penting. Tapi kalau bicara masalah tidur, ya. Tadi dokter Tirta juga sempat disampaikan dengan Mbak. Saya mengutip aja orang-orang ya yang mungkin sukses ya di Indonesia ya, seperti mungkin Bapak Presiden kita Pak Prabowo, kemudian Pak Hotman Paris, mungkin yang mungkin kekayaannya sudah triliunan ya Mbak ya. Itu juga saya lihat kan minimnya aktivitas tidur itu tadi Mbak. Minimnya aktivitas tidur. Apakah minim aktivitas tidur tadi bisa digantikan oleh aktivitas yang lain untuk merecovery kaitannya dengan sel-sel tubuh kita itu menurut sampean yang ada di dunia kesehatan? Kalau menurut saya ketika beliaunya itu tidak tidur di jam 11 sampai jam 1 itu tadi durasi itu ya. Betul. Durasi itu. Dia bisa menggantikannya pada jam 11 sampai tetap jam 10 sampai jam 12 siang sebenarnya. Sebenarnya. Tapi karena mereka padat kan, pekerjaan mereka tuh padat. Jam segitu padat-padatnya. Dan mereka karena saya dulu mengawal direksi, rapat pun jam 12, jam 1 malam, jam 3 pagi, kami harus on. Makanya kita semua on call, wanita on call di saya. Ya karena kan saya asisten direksi ya, harus standby ya Mbak ya. Ya, standby. Bukan ya direksi ya, pokoknya kepala cabang ya. Jadi harus on call. Cuman mereka harus menggantikan healing stressnya. Karena kalau tidak digantikan dengan healing stress atau melakukan hal-hal yang bagus, misalnya olahraga ya, olahraga. Entah Hotman Paris seneng renang. Betul renang. Senang renang, yaitu healing stressnya dia. Untuk merecovery tadi. Tapi makanan atau pola makan itu juga harus dijaga. Jadi misal kalau nggak pengen sakit lebih banyak makan protein. Protein. Ya, protein itu apa aja? Coba. Tempe. Ya. Putih telur. Boleh. Kulit ayam? Bukan. Kulit ayam. Lemak. Untuk kita yang tidak gampang sakit itu hanya tahu, tempe, telur, jamur, dada ayam, ikan. Dada ayamnya, jangan kulit ayamnya. Dada ayam adalah protein. Oke. Tapi ada juga lemaknya. Jadi kita tetap ambil itu supaya rilis kenyang perut itu. Makanya kenapa di Hotman Paris Bapak Prabowo lebih banyak makan daging daripada karbonnya. Maksudnya daging ayamnya, ada ikannya, seratnya. Nah itu. Terus healing stressnya mereka melakukan hal yang paling disukai. Misalkan kalau Pak Prabowo sukanya apa, tembak-tembakan pada waktu jadi tentara. Itu healing stress ya. Gitu. Kalau saya suka naik gunung, tidur. Saya suka tidur Mas di mana-mana. Iya, saya bisa tidur setengah jam itu pulas, 1 jam itu pulas. Kalau benar-benar ngantuk ya, gitu ya. Tapi kegiatan saya memang full. Menyempatkan ya, berarti artinya menyempatkan. Ya kalau ngantuk ya tidur. Karena kalau nggak gitu, pikiran kita nanti jadi nggak ada oksigennya.
Jadi otak kita ini pintar. Otak kita itu butuh namanya oksigen. Makanya kenapa kita itu semua yang ada di Herbalife selalu menyempatkan bicara tentang nutrisi, tentang otak. Karena kita butuh energi yang ada di penyerapan otak. Butuh oksigen yang masuk ke pembuluh darah otak. Untuk kita jadi lebih stamina-nya kuat, lebih fokus gitu. Betul. Jam-jam segini pasti ngantuk kan, udah lelah banget sama pekerjaan. Tapi kenapa saya bisa tetap on fire, energi? Karena itu tadi nutrisinya menstabilkan nutrisi itu tadi. Oke. Cukup menarik, Mbak Dita. Mbak Dita ini kan tadi sudah sempat menyampaikan usia 36. Iya. Bagaimana sih Mbak membagi waktu antara bisnis, kemudian menjadi coach itu tadi, ya, kemudian mengelola sumber daya manusia yang ada, ya, kemudian keluarga, bagaimana dengan membagi waktunya seperti apa? Saya membagi waktunya itu fair banget ya, maksudnya ketika saya bangun pagi, saya dulu sering masak pagi. Tapi setelah saya kenal Herbalife, enak masaknya? Enggak. Jangan. Jadi kan kalau wanita karir itu kan mesti apa namanya masak itu ya, tadi. Yang bisa disaja. Oke, lanjut. Yang penting kan bisa dimakan pasti dulu. Tapi karena saya udah kenal sama Herbalife, suami saya, keluarga saya semua lebih simple. As simple as that, kita makan semua nutrisi setiap pagi. Jadi ketika suami saya, jadi semua tuh nggak terburu-buru Mas. Kita kan kalau pagi udah stres karena udah jam segini, udah habis mandi jam segini, belum lagi ini. Iya, nah, terus jalan waktu. Nah itu setiap hari yang membuat kita stres di awal dan itu bad mood. Mempengaruhi ke aktivitas seharian. Betul ya. Makanya saya akhirnya semua, alhamdulillah ya, keluarga saya semua itu nutrisi, musik juga udah masuk semua. Ketika jam 7 suami saya berangkat, saya baru melakukan aktivitas. Jadi ketika suami saya belum berangkat, saya tidak berangkat duluan. Nah itu yang menurut saya menghargai waktu dengan suami. Gitu. Kemudian setelah itu saya datang ke kafe sehat saya. Saya biasanya DMO ya, DMO itu saya mengajak orang-orang by online offline untuk datang ke kafe sehat. Kemudian saya live, terus saya siang hari juga masih mengerjakan yang lain. Misalkan saya bikin konten. Betul. Kira-kira teman-teman semua di sini daripada scroll lebih penting bikin konten nggak? Scroll? Beda persepsi nih. Beda mindset. Karena kebanyakan kan kita ngomong masalah ibu rumah tangga lah Mbak ya. Usia 36 itu kan mayoritas kan menjadi ibu rumah tangga yang ya mungkin tidak mempunyai aktivitas pekerjaan sehingga kan lebih banyak scroll daripada konten, kan seperti itu Mbak. Iya, nggak apa-apa. Itu semua itu dari mindset Mas. Betul. Kita semua terdiri dari empat kubu otak ya, otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak belakang. Tapi kita mau pilih yang mana? Fixed mindset atau grow mindset? Nah, yang kita maksimalkan lah ya istilahnya. Ya. Itu yang kita maksimalkan. Walaupun jadi ibu rumah tangga, kenapa tidak bikin konten? Kalau nggak punya produk, apa yang dikontenin? Daily activity bisa, betul kan? Iya, Kontenkan kucingnya, anaknya kan juga boleh. Betul. Mengantar anak sekolah mungkin. Iya boleh. Atau mau tiktokan joget-joget tuh nggak masalah. Itu sebenarnya melatih produktivitas otak. Gitu. Jadi nggak hanya jari aja yang kita kerjakan, yang kita produktivitaskan, tapi kita memberikan apa ya? Rangsangan kepada otak untuk lebih produktif. Kalau misalkan joget-joget, betul boleh, tapi itu kan juga menghafal. Betul. Tapi komunitasnya yang harus diperbaiki. Komunitasnya mau yang mana? Yang lebih grow apa enggak? Itu pilihan. Ya. Nah kalau misalkan pilihannya kepengen dapat cuan lebih banyak, tapi kalau enggak ya gitu-gitu aja kan, fixed mindset kan. Nah kemudian sore saya harus ngajar di studio saya, workout ya. Terus saya masih bonding tim, saya zoom sehari 2-3 kali.
Saya masih harus ngajar. Zoom meeting itu? Iya, itu bukan Zoom meeting aja, kita ada Zoom. Jadi di Herbalife itu karena bisnis manusia, 70% pembelajarannya hanya tentang mindset mekanisme otak, brain mechanism. Iya. Tapi 30% itu tentang produknya. Gitu. Tentang berarti nutrisinya. presentasinya itu sudah jauh ya Mbak, antara produk dengan mekanisme. Jadi brain mekanismenya udah beda. Sore kemudian sore ya habis maghrib ya tetap saya live, pokoknya saya kalau misalkan ketemu sama customer ya saya harus nimbang, saya harus well education kayak gitu Mas. Terus saya juga ngurusin misalkan kelas-kelas HOM ya, Herbalife Opportunity Meeting, terus member class. Jadi kita tuh di Herbalife sangat full sama tentang training ya. Tapi training yang bagus untuk otak. Mbak, saya penasaran yang tadi staf jenengan bawa. Boleh dicicipi? Boleh ya. boleh silahkan. Bisa ya Mbak ya. Ika, ini kalau produk ini termasuk di minuman apa ini? Kopi kah? Ini teh. Ini teh. Ini teh. Jadi kita ada namanya 4 teh yang ada di Herbalife ya. 4 teh yang ada di Herbalife Indonesia. Ya. Karena setiap produk yang ada di luar negeri itu kadang beda produk ya. Maksudnya beda komposisi. Oh gitu. Ya, karena menyesuaikan metabolisme orang luar negeri ya. Jadi kalau di Indonesia itu namanya ada 4 teh. Yang pertama adalah NRGT. NRGT ini terbuat dari biji buah guarana. Guarana itu apa? Guarana itu biji buah biji buah yang biasa dipakai sama orang Afrika. Jadi orang Afrika ini makanya kenapa stamina-nya sangat luar biasa, kuat banget. Mereka memorinya sangat kuat. Karena dari biji buah guarana itu tadi yang ada di kedalaman Amazon dekat. Satu. Nah itu. Kemudian apa lagi? Bentar, itu yang NRGT. NRGT. Fungsinya ya untuk laki-laki. Ya, maksudnya manfaatnya, khasiatnya untuk yang laki-laki bisa untuk mempercepat sperma. Mempercepat produksi sperma. Ya. Betul ya? Betul. Mempercepat produksi sperma, betul. Laki juga bisa. Menguatkan stamina. Ya. Lo pesen satu jerigen lo ya. Nah, saya bisa stamina saya. Saya tidak overclaim, tapi itu yang sudah dijelaskan sama nutrisionisnya Herbalife ya. Terus dia bagus untuk stamina, lebih fokus karena dia membuka jalan oksigen ke pembuluh darah otak. Itu penting. Nah, itu sel darah merah yang ada di daerah otak ini dibuka sama dia. Sama energi. Jadi kualitas kita berpikir dan sebagainya itu bisa stabil ya mungkin. Ya, dan tidak bikin ngantuk. Tidak mungkin. Ya. Oke. Saya coba minum 1 gelas. Lanjut. Terus kemudian ada namanya termoti. Termoti itu untuk metabolisme yang tinggi antioksidan. Kenapa butuh antioksidan? Karena antibodi kita perlu bergeningnya, maksudnya bukan bergeningnya kayak penguatan dari antioksidan itu tadi. Jadi kalau kita makan pemain cadangan lah istilahnya gitu ya? Bukan apa? Kalau antibodi kan kita punya antibodi nih. Iya. Kita butuh antioksidan untuk ininya, untuk penguatannya. Oke. Nah, kalau antioksidan ini sudah masuk semua ke dalam tubuh, antibodi kita jadi kuat. Kita nggak perlu antibiotik. Antibiotik itu obat ya? Antibiotik itu obat. Kalau antibodi kita kuat, kemudian antioksidannya tadi stabil, atau kita isi terus, kita tidak akan memerlukan antibiotik. Kita nggak perlu antibiotik. Antibiotik itu kan obat yang saya tahu ya Pak, yang saya tahu ya. Itu kan salah satu obat utama yang mungkin bisa menggantikan atau menutup betul dan cepat sekali bekerja di tubuh kita untuk menutup. Seperti itu ya Pak? Iya. Jadi kita nggak perlu antibiotik ketika kekebalan tubuh atau antibodi kita udah tinggi, udah besar. Oke. Jadi kita hanya perlu
Termutin. makan makanan yang antioksidan itu tadi. Nah, itu ada termuti, rasa jahe madu, sama original. Dan itu juga bagus untuk orang-orang yang pengen turun berat badan. Karena pembakaran lemaknya lebih cepat. Yang gemuk guys, yang obesitas, monggo. Saya juga gemuk ini. Boleh saya minum dulu ya? Boleh, silakan. Saya juga ya. Ya, nggak manis ya? Nggak manis, karena tapi ada jahenya memang ya? Ya, itu karena saya campur jahe madu sama NLGP. Ya. Terus satunya untuk kewanitaan, namanya green tea pomegranate. Kewanitaan? Lebih ke kewanitaan sih menurut saya. Tuh, karena kalau itu juga antioksidannya juga tinggi, metabolisme juga jauh lebih besar. Cukup menarik ya pembahasan terkait herbal sendiri. Ya. Kalau untuk apa namanya produk-produk ini tadi berarti sudah tersedia di apa berarti istilahnya Mbak gerai atau apa Mbak kalau jenengan nyebut? Enggak, kalau di seperti rukun jenengan Kafe Sehat tadi ya namanya ya. Sehat. Nah itu di Kafe Sehat itu kita yang sebagai independent member ya. Kita sudah menyiapkan semua produknya, tinggal mereka membeli secara ecer. Oke. Kalau yang mereka mau program di tempat kita, jadi sekali workout dapat minum. Iya. Gitu. Workout itu maksudnya? Workout itu datang ke kafe maksudnya. Atau mau pakai sarapan paginya juga bisa. Jadi sarapan pagi itu ada shake, tehnya, sama aloe veranya. Oke. Menarik. Tapi free-nya workout. Nah, kalau ini, Mbak? Nah, itu shake itu adalah itu terbuat dari kedelai ya. Kedelainya yang sudah dihilangkan purinnya. Saya suka susu soalnya Mas Rino. Anda juga butuh susu supaya gemuk. Ya. Boleh. Terus Mbak. Terus, jadi kalau shake ini itu adalah terbuat dari soy protein yang sudah dihilangkan purinnya. Oke. Jadi purin itu bahaya untuk orang-orang yang asam urat. Ini ya? Ya. Dan itu pengganti makan. Jadi makannya sarapan pagi biasanya pecel, rawon digantikan dengan shake. Makan malamnya digantikan juga dengan shake. Gitu. Oke. Tapi kalau makan siangnya meal plan seperti biasa, makan siangnya ya seperti biasa aja. Tuh, yang penting nutrisinya juga. Berarti ini kaitannya hampir semua ini ya kaitannya dengan nutrisi tadi ya Mbak ya? Ya. Terus kalau aloe vera ini bagus untuk luka-luka yang ada di lambung. Terus ini membersihkan. Saya kena asam lambung. Kena asam lambung. GERD tinggi. Bahkan saya telat makan itu pasti alarm di tubuh saya ini akan berfungsi. Berfungsinya itu apa namanya pusing. Oh ya. Kemudian sini itu berat. Itu kalau sudah telat makan pasti kalau saya sudah di posisi seperti itu berarti itu alarm saya untuk segera makan. Ya berarti menurut saya ya harus diperbaiki pola makannya. Pola makannya dulu diperbaiki. Karena gini Mas kalau tahu regenerasi sel, ini Herbalife kenapa minumnya per 3 harian, 5 hari, 10 hari? Gitu ya? Ya, karena mereka regenerasi selnya cepat. Oh, berarti setiap hari gitu ya di awal minumnya? Ya, tetap setiap hari. Karena yang masuk 3 hari tadi? 3 hari itu mempercepat regenerasi sel, diperbaiki dulu metabolismenya. Ya. Karena kalau di usia-usia kita, di atas 30 tahun, di atas 30 tahun ya teman-teman kalau tahu, regenerasi sel itu sekitar 25-40 hari. Sebelum terjadi regenerasi sel, kita akan sering ketemu dengan banyak orang, banyak virus, banyak yang menyebabkan kita jadi stres oksidatif. Gitu. Akhirnya imun kita nggak jadi naik, imun kita nggak jadi tinggi. Nah itu yang melemahkan kita karena terlalu banyaknya stres. Stres oksidatif itu karena apa? Karena pekerjaan. Oke. Karena aktivitas tinggi yang membuat kita tuh lupa minum. Mineral penting ya. Lupa 70%. Minum, stres bekerja. Ya. Terus stres dengan kehidupan pribadi, galau segala macam itu terjadi. Itu. Polusi
polusi? Alkohol, rokok, dan makan-makanan yang viral. Hampir semua makanan sehari-hari. Nah itu sebenarnya setiap hari kita terjadi stres oksidatif itu tadi. Gitu. Makanya tidak terjadi regenerasi sel mencapai di 40 hari itu tadi. Belum 40 hari imun udah lemah. Nah itu yang kadang kita orang Jawa bilang gopok, sering sakit. Gopok, oke, sering sakit. Nah diperbaikilah dengan shake ini tadi. Yang 3 hari regenerasi selnya sudah lebih cepat. Jadi lebih cepat 3 hari. Gitu. Ini sudah masuk di ranah mikro ini teman-teman yang mungkin nanti setelah acara podcast jenengan-jenengan ini bisa kontak langsung atau mungkin kontak saya dulu, saya bisa kok menyampaikan secara langsung ke Mbak Dita karena kita dekat sekali tempatnya. Iya, nah. Mbak, ini kita beralih ke segmen kaitannya dengan pemasaran atau marketing. Strategi sederhana apa yang Mbak Dita lakukan untuk menarik rekan-rekan atau mungkin yang sudah bergabung di Herbalife untuk bisa datang ke Cafe Sehat maupun di tempat gym itu? Strategi sederhana saja. Strategi sederhana saya hanya talk to the people. Saya hanya menceritakan hasil produknya. Itu hal sederhana yang kadang orang bilang selalu skeptis, Mbak ini jualan. Enggak, saya tidak menjual barang, tapi saya menceritakan. Menceritakan hasil produk yang saya rasakan. Saya punya banyak keluhan. Saya punya cedera ACL. Tahu ACL? Tahu. Kaki ya? Ya, ligamen lutut ya. Karena kekurangan protein. Ini tinggi protein, tinggi serat, tinggi vitamin. Makanan mana yang ada cuman lebih dari 100 vitamin dan mineral? Hanya ada di shake. Hanya ada di nutrisi ini. Makanya saya hanya cuma cerita. Saya nggak bilang, Mas Iki lemu, Mbak Iki lemu. Jadi nggak hanya itu lah ya kita kasih. Saya hanya memberikan edukasi bahwa kalau Mbak sehat, Mbak bugar, Mbak bahagia, turun berat badan itu bonus. Oke. Turun berat badan itu bonus. Turun berat badan. Jadi sehat dulu. Karena di shake ini ada namanya B6 sama B12 untuk merilekskan otak, untuk terhipnoterapi secara tersendiri karena sudah regenerasi selnya terpenuhi. Berarti yang gemuk pun bisa bukan? Iya. Bisa ya? Bisa. Orang sakit pun bisa cepat sehat karena ini. Berarti strateginya dari Mbak Dita ini karena nama saya Selfie ya. Iya, ini yang ada di Selfie ya. Nah, berarti kan strateginya yaitu mungkin bercerita ya. Nah, dari bercerita itu siapa Mbak? Maksudnya kan untuk menarik orang-orang supaya datang ke Cafe Sehat Kamean, supaya bisa datang olahraga gym di tempat jenengan. Yang strategi yang jenengan pakai apa? Apa plus WA di grup atau di Zoom itu? Nah itu maksud saya. Gitu. Jadi saya biasanya DMO yang daily method operation itu namanya canvassing ya. Kalau orang canvassing bilang itu door to door. Nah itu saya sudah lakukan sekitar 8 tahun kerja di bank pada saat itu. Door to door berarti? Enggak, itu kata Bob Sadino itu zaman dulu. Konvensional yang gitu ya. Tapi kita sudah ada namanya flyer. Flyer online offline. Kita kalau pengen vibrasi cepat, energi cepat nyampe ke orang itu dengan ajakan ya, dengan ajakan kita ngasih flyer, voucher gratis, workoutnya, kemudian minum 1 kali, pokoknya kita penyampainya memberikan 1 kali gratis untuk workout dan minumnya. Yang selebihnya kita wellness education. Maksudnya edukasi tentang kesehatan, kebugaran. Gitu. Kemudian yang kedua bisa WA blast. Terus kita perlu lead ya, Mas. Lead itu adalah relasi, ya kan? Nomor handphone. Kita perlu kok. Database ya. Database. Gitu. Makanya orang marketing ya di mana-mana
pasti akan keterima ketika database-nya banyak. Ya nggak? Networkingnya luas. Networkingnya luas. Dan kontak saya 14.000 kontak. Ya. iPhone apa ya? Oh iya, makanya kuat ya. 14.000. 14.000 ya? 14.000 tapi itu kan mulai jenengan waktu di perbankan dulu. Enggak, dari zaman kuliah. Saya memang nggak mau ganti-ganti handphone. Jadi nomor Anda? Nomor Anda. Nomor saya. Nomor saya. Ya, nomor saya itu 14.000. Tapi yang aktif WA kan cuma berapa? Sekitar 6.000 7.000 kan? Aku mau langsung sih kontak. Iya. Makanya relasinya harus banyak. Saya nggak salah, Nabi Muhammad itu selalu banyak jaringan. Karena networkingnya kuat. Iya. Gitu. Jadi ya teman-teman, menurut saya program aja. Nggak penting teman-teman pengen langsing sekarang. Udah, saya pengen langsing karena saya bulan depan pengen nikah misal gitu ya. Proses itu penting toh. Betul. Kalau tidak diperbaiki tentang metabolismenya, nggak bisa. Berarti diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu dengan produk ini. Baru produk Herbalife. Baru fokus entah itu ditambah atau dikurangi. Iya. Okay. Kita punya basic, cuma ini aja sih. Terus ya online offline, TikTok, ya kan, Instagram, live ya. Live. Biasanya sering lihat live saya, banyak live. Melihat peluang Mbak Dita, bagaimana jenengan memandang atau menyikapi kaitannya dengan peluang UMKM di sektor kesehatan dan olahraga gym untuk kedepannya? Apa yang bisa jenengan paparkan dari pandangan jenengan tadi? Peluang kaitannya istilahnya semisal ada orang yang sudah bergabung di Herbalife, ya. Toko kafe sehat seperti ini di Malang ada berapa? Di Malang masih sedikit. Makanya di Herbalife itu selain bisnis manusia, ini bisnis duplikasi. Jadi saya bisa diduplikasi oleh member-member saya. Boleh. Nah itu maksud saya. Apakah itu juga bisa menjadi peluang teman-teman UMKM yang mungkin belum mempunyai bisnis, yang ingin istilahnya sadar terkait sehat, sadar melek kesehatan, cuma tidak punya wadah dan akhirnya mungkin ingin mengembangkan bisnis seperti ini, apakah itu boleh? Sangat boleh. Nah itu peluangnya seperti apa menurut peluangnya teman-teman kalau UMKM cuman modal nggak sampai 1 juta, teman-teman sudah bisa jadi member independen yang terdaftar di 96 negara. Nggak sampai 1 juta? Nggak sampai 1 juta. Betul ya itu ya? Betul, nggak sampai 1 juta. Kurang lebih sekitar 650.000, karena kemarin 620 udah naik ya, karena Agustus udah naik, jadi 650. Itu teman-teman sudah dapat produknya, shake vanilla, starter kitnya. Starter kit itu panduan. Betul, panduan dan juga produk-produknya dan juga marketing plan-nya ada di satu starter kit itu tadi. Kemudian 1 shaker, 1 tas, 1 pin Herbalife. Dan all access mengikuti training online offline di dalam dan di luar negeri. Bayar lagi? No. Sudah tidak bayar. Jadi cuma 650 itu untuk sign member dan dapat semua fasilitas. Dan kalau mengikuti bisnisnya sangat murah kan? Betul. Dan dibanding saya dulu punya kafe kopi, punya tour and travel, punya tiketing, itu modal lebih dari 10 juta. Betul. Nah, ini cuman dengan teman-teman punya kita punya namanya Herbalife Member Package. Nah, itu untuk mengawali teman-teman punya kesempatan peluang bisnis dengan hanya 650.000 aja. Itu edukasi produk dan sebagainya. Semua dan penempelan, misalkan penempelan bisnis duplikasinya boleh di kita, di Selfit boleh. Oh gitu. Iya. Selfit ya. Jadi misalkan, Mbak saya mau member nih, tapi saya pengen tahu peluang bisnisnya. Oke, saya ajarkan. Kamu nempel ya. Yakin diajarkan? Iya dong. Diajarkan, oke siap. Diajarkan. Garis bawah. Iya.
karena saya harus tahu keseriusannya orangnya mau peluang usahanya atau mau paket hematnya aja. Karena selama ini member-member yang lain itu kalau konsumen-konsumen saya ya, betul, saya punya paket-paket sendiri. Jadi saya punya branding sendiri. Paket untuk paket hemat. Iya. Ya cuman awal itu aja. 650 ditambah dengan produk lainnya. Itu paket hemat yang yang saya tawarkan. Tapi kalau paket bisnisnya, nah, bisnisnya itu dari 650 itu yang kememberan awal. Nah itu boleh bekerja, boleh teman-teman tuh mencoba bisnisnya, ngajak orang lain, dirasakan dulu hasil produknya, terus ngajak orang lain, itu bisa. Nanti menuju ke diskon berikutnya namanya sukses konsultan. Senior konsultan, senior konsultan. Kemudian karena beliaunya juga misal kayak Mas Dio ya, Mas Dio kayaknya, aduh Mbak, kayaknya saya pengen di level supervisor. Bisa. Langsung dulu bisa ya? Bisa. Kalau misalkan modalnya gede, bisa. Tapi kalau modalnya dari 650, tapi mau mengajak orang sehat, ini mengajak orang sehat dan mau bisnis loh ya. Mengajak orang sehat dan mau bisnis. Bisa langsung ke level supervisor. Level supervisor itu bisa dilakukan di 3 bulan, di bulan ketiga sampai di 12 bulan. Jadi kesempatan masih sangat terbuka lebar. Sangat terbuka, dan ini untuk anak-anak muda. Kita membuka peluang untuk anak-anak muda yang lepas SMA, yang udah punya KTP ya. Ya. Ini karena saya juga ngurusin untuk anak-anak Gen H ya. Gen H itu generasi milenial, terus Gen Z, Gen Z ya maksudnya. Nah itu di bawah 40 tahun untuk membuka peluang bisnis atau penghasilan tambahan untuk anak-anak yang kuliah atau selepas SMA, untuk mereka punya peluang usaha ini dengan modal cuma 650. Jadi walaupun ibu-ibu rumah tangga ngepres uangnya ya, ngepres uangnya untuk kebutuhan rumah tangga, sisihkan 650.000 untuk dibukakan bisnis secara independen ini, dan bisa dilakukan di mana saja. Yang penting masih di Indonesia lah ya. Ya, kalau mau di luar negeri bisa. Kami juga ada pembukaan dari Turki juga ya. Tuh, dan Malaysia juga. Dan karena semua dari online. Semuanya online ya? Iya, semuanya. Kita semuanya berbasis online. Kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak di era digitalisasi kayak gini. Semua orang pasti taunya dari sosial media. Iya. Gitu kan? Jadi setiap hari jenengan konten ya? Konten. Live. Didampingi dengan teman-teman saya yang kadang-kadang bukan namanya teman-teman. Oke. Jadi peluangnya sangat terbuka lebar dan tidak melihat kaitannya dengan usia. Ya tadi ya Mbak, yang penting networkingnya luas, ya jaringannya luas, kemudian tidak hanya di sekup negeri kita Indonesia saja, karena ada kesempatan yang lain. Berarti global ya, internasional, global ya. Karena kita punya pabrik di Texas kan. Texas, California. Pabriknya di sana. Pabriknya. Pernah di sana? Insya Allah. Nanti kalau kita sudah, itu ada level lagi. Oh gitu. Ya, jadi ada level tertentu yang bisa menginjakkan kaki di sana. Iya. Jadi kita yang orang-orang bisnis ya, maksudnya orang yang sudah ikut paket bisnis, yang memang terjun di bisnisnya, kita punya tantangan untuk berkualifikasi. Kayak kemarin yang berkualifikasi Herbalife Premier Liga dalam 1 tahun ya, itu mereka bisa gratis berangkat trainingnya ke negara-negara yang dituju. Kayak kemarin kita ke Hong Kong, Mei, tahun depan kita ke Singapura. Apalagi anak muda suka banget. Gimana ya pulang mobil? Pasti penasaran. Oke,
pemasaran sudah, tadi beberapa sudah disampaikan dengan Mbak Dita. Kadang keliru ya antara Mbak Selvi dengan Mbak Dita. Berarti personal brandingnya sukses berarti. Nah, ini kaitannya dengan mindset Mbak Dita. Banyak teman-teman UMKM itu, ini kita bisa bicara masalah makro ya, untuk masalah UMKM. Banyak kan teman-teman itu mempunyai usaha ya seperti mungkin Mbak Dita bisa sampai dengan 4 tahun itu kan, wah ini kan effortnya, struggle itu luar biasa sekali karena menempuh tahun-tahun yang mungkin betul pandemi, kemudian capek lah, kemudian jenuh lah dan sebagainya. Nah, mindset yang harus ditanam Mbak Dita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas secara konsisten. Apa menurut? Mindset saya itu sederhana sih. Mindset saya itu karena saya kepingin mencapai 100 juta pertama. Tahu nggak? 10 juta pertama sudah bisa. Terus perjalanan untuk mencapai 100 juta lumayan kan? Ya biasanya kan kuadrannya kan dari nol, dari bahkan yang tidak nol banyak loh Pak, yang mungkin masih minus itu maksudnya masih punya tanggungan A, tanggungan B, cicilan A, cicilan B, sehingga bukan nol tapi lebih ke minus itu tadi. Nah itu kan minus ke nol, kemudian nol ke 10 juta pertama, 10 juta ke 100 juta, dan kuadrannya seperti itu, sehingga itu konsistennya kan luar biasa. Apa menurut saya? Menurut saya cuma menguatkan diri saya, kepengen mindset kaya. Kenapa kaya? Karena Nabi Muhammad kaya juga. Betul. Secara muslim Nabi Muhammad kaya kan? Nah, menurut saya tidak ada salahnya wanita, pria, suami, istri mau bekerja mau enggak, tapi hanya punya mental kaya. Banyak orang ingin duitnya aja, tapi tidak punya mental kaya. Mental kaya. Itu yang sebenarnya saya tanamkan, karena saya orangnya bukan karena orangnya, tapi karena saya dari kecil sudah dididik seperti itu. Makanya circle itu penting. Ketika teman-teman punya circle yang hanya ngumpul di situ aja, keluar dari circle itu. Cari orang yang high energy. Misalkan tadinya mindset kok kayak gini aja dengan orang-orang yang seperti ini, keluar dari circle itu, cari circle yang high energy. Tapi kan ada peribahasa bahwasanya burung itu kan akan hidup di tangkai yang sama. Oke. Sejenis kan pasti akan hidup di tangkai yang sama. Oke. Tapi ketika Mas punya dekat sama orang yang wangi, betul, di tempat parfum, pasti wangi juga. Kita tidak beri parfum pun keluar dari ruang parfum pasti. Nah itu. Makanya sebenarnya high energy itu penting. Circle itu sangat berpengaruh. Circle itu penting. Karena mereka akan membawa influencer yang penting juga, mau high energy, mau low mindset, mau big mindset, mau rebahan, nggak apa-apa, itu pilihan. Pilihannya apa? Pengen mindset kaya, mental kaya nggak bisa itu. Berarti mental kaya itu kan salah satunya yang mempengaruhi adalah circle, kemudian bagaimana caranya kita bisa menempatkan diri di forum yang mungkin high energy dan sebagainya, itu sehingga bisa mempengaruhi terkait cara berpikir kita dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Kemudian ini adalah sesi penutup Mbak Dita. Tadi belum ditutup ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus jenengan jawab secara cepat. Jadi ada 3 poin yang akan saya tanyakan. Dan harus dijawab secara cepat ya Mbak Dita ya. Ya Allah. Ini sambil 100. Satu impian Mbak Dita untuk 5 tahun ke depan. 100 juta pertama. 100 juta pertama. Yang kedua, satu kalimat motivasi untuk UMKM yang lagi jatuh. Cari kurva S. Cari Kurva S. Tahu nggak? apa itu? Cari kurva S itu ketika
ketika hati lagi lemah. Ini sebenarnya panjang, tapi simpel aja. Simpel aja penjelasannya. Kurva F itu ketika kamu lagi low energy, kamu kembalikan why terbesarmu apa, dream terbesarmu apa. Energi itu gini mas, energi itu gini ya. Fluktuatif. Tapi ketika dia mau udah turun, ada orang yang kegalauannya terlalu berlebih. Namanya dia, makanya gini, ada orang terlalu bangga dengan bisnisnya. Pencapaian. Padahal bangga itu adalah titik force, titik terendah. Bukan, itu adalah low energy. Padahal. Makanya orang jangan terlalu bangga, terlalu turun. Itu padahal low energy. Nah, ketika terlalu tinggi, itu kita kembalikan lagi ke why-nya. Makanya ada kurva S gitu. Cari kurva S high energy. Yang terakhir, satu kesalahan umum yang harus dihindari untuk rekan-rekan UMKM. Hindari piutang, ngutangin ke orang. Ngutangin. Dan manajemen keuangan. Itu penting. Hindari ngutangin barang. Nanti teman-teman cepat bangkrut. Berarti kaspon mas, misalkan di toko kelontong, Mbak mengambil rokok, besok ya Mbak nggak boleh berarti. Iya, nggak boleh. Iya, karena apa? Karena nanti manajemen keuangannya kacau. Manajemen keuangan, nah itu menuju ke manajemen keuangan. Tapi biasanya kan nggak enak kan mas, karena tetangga baik. Nah itu kenapa kita selalu mengedepankan nggak enak orang Indonesia. Bukan. Nggak enak lah. Oke, jadi satu kesalahan umum yang harus dihindari adalah yang pertama ojo ngutangi, ya. Seperti itu. Oke, Mbak Rita, ternyata 600 pertanyaan tidak terlalu lama. Ternyata semuanya sudah terjawab dengan baik oleh Mbak Rita. Dan kebetulan untuk titik hitam ini itu kan nantinya akan tayang di HMP channel. Jadi yang saya atribut yang saya pakai ini memang setiap kali saya pakai karena yang menaungi titik hitam studio ini adalah HMP channel, yang dimana HMP itu adalah organisasi UMKM tingkat nasional, artinya dari Sabang sampai dengan Merauke ada. Maka dari itu mungkin saya minta waktunya beberapa detik, beberapa menit saja Mbak Dita mengajak rekan-rekan, salah satunya untuk intinya HMP ini adalah wadah. Adalah tempat kaitannya mementori rekan-rekan yang mungkin belum mempunyai bisnis seperti apa untuk memulai bisnis. Kemudian dia seperti jenengan yang belum pernah istilahnya tabu dengan Herbalife, bagaimana sih memulainya. Dan seperti tadi kan jenengan sudah sedikit banyak menjelaskan. Dan yang saya minta tolongkan itu Mbak Dita bisa mengajak rekan-rekan yang belum bergabung di HMP agar bisa mengetahui kaitannya dengan HMP ini, organisasi yang bisa mewadahi itu tadi. Dan salah satunya mungkin saya juga mengajak jenengan agar bisa bergabung di HMP karena sebelumnya mau saya tembak di akhir acara Mbak, maksudnya tidak on cam, cuman kok bisa sekalian lah ya, sekalian. Jadi karena saya rasa di HMP juga banyak sekali teman-teman yang harus peduli dengan kesehatannya, karena usia berbagai macam usia di HMP ini. Yang pertama adalah mengajak Mbak Selvin, Mbak Dita untuk dapat bergabung ke HMP. Kemudian yang kedua adalah mengajak teman-teman yang belum tahu HMP bisa bergabung dengan kita, sehingga akan bertemu nantinya dengan jenengan di dalam untuk bisa lebih melek ke kesehatan. Bisa sedikit berhadap kamera. Agak capek sepertinya ya Mbak ya. Maaf ya Mbak. Ternyata penyerapan energinya dia kuat ya. Energinya dia. Jadi begini teman-teman, ini saya udah resmi nih masuk.
diresmikan apa enggak ini? Tapi harus konsisten ini. Oke. Jadi teman-teman yang UMKM ya, UMKM kecil maupun menengah, UMKM menengah, menurut saya teman-teman bisa bergabung di HMP karena di sini adalah tempat untuk mewadahi teman-teman, bisa memberikan banyak informasi ya. Betul, Memberikan banyak informasi, edukasi tentang dan solusi mungkin. dan solusi. Kaitannya Jadi dengan tidak ada berbisnis. titik hitam ya. Jadi ada win-win solution. Tapi malam ini agak putih mbak, karena tamunya jenengan. Oh, jadi iya? titik hitamnya agak berkurang lah. Saya Separuh lah ya mungkin. Baik buyu mbak. Lanjut. Jadi teman-teman, menurut saya bergabung aja di HMP. Yang belum bergabung silahkan bergabung karena di sini HMP mewadahi atau memberikan solusi atau win-win solution kepada teman-teman tentang UMKM yang teman-teman jalani sekarang dan memberikan solusinya secara tepat, akurat. Tadi bagaimana meminimalisir kendala-kendala yang ada di UMKM teman-teman semua. Nah, dan teman-teman UMKM yang mungkin belum mulai terkait kesehatan ini tadi, pasti akan ketemu dengan Mbak Dita ini, sehingga kaitannya dengan dua-duanya hal positif ini bisa kita terima, ya seperti itu Mbak Dita. Saya banyak-banyak terima kasih dengan Mbak Dita karena hari ini sudah menambah energi saya. Karena biasanya sih jam segini ngantuk Mbak. Oh iya. Cuma entah kenapa kok energi saya masih apa karena ini mungkin. Apa karena ini tadi mungkin Mbak Dita. Jadi yang mungkin nantinya ingin berdiskusi kaitannya dengan UMKM atau mungkin terkait Herbalife juga monggo bisa klik atau ketik di nomor yang ada di sini. Mbak itu juga boleh. Iya, di nomor yang ada di sini, linknya ada di sini. Oke ya. Ya, jadi nantinya kami ada di IP kita juga ada Google Form Mbak. Artinya yang memang sudah terdaftar di IP itu kita sudah ada datanya dari Sabang sampai dengan Oke. Ya seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Dita. Mohon maaf apabila saya banyak salah kata karena banyak sekali tadi menyebut selfie ya, bukan Mbak Dita. Mungkin karena personal branding jenengan sangat sukses di situ. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Dita. Harapannya ke depan tidak hanya berhenti di sini, karena pastinya kita akan bertemu setiap hari. Ya, jadi paling tidak terkait konsultasi kesehatan yang mungkin teman-teman juga butuhkan akan terus mendapatkan jawaban dan solusi terkait dengan itu. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.